Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Kalau salib yang ada di sebuah makam saja kemudian membuat orang-orang seperti itu merusaknya dengan berbagai macam alasannya, bagaimana jika ia melihat salib di gereja, salib di tempat-tempat peribadatan Kristen? Salib yang ada di makam saja kemudian bisa dipandang sebagai sesuatu yang dipersoalkan sehingga kemudian ia mau merusaknya. Nah, ini ada sebuah postingan dari Mas Permadi Arya sebagaimana yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam postingannya Mas Permadi Arya menyampaikan sebuah narasi simbol salib di pemakaman di Bantul sengaja dirusak orang. Ya, narasinya sengaja dirusak orang. Gerejanya ditolak, ibadah minggunya dibubarin, sekarang salibnya dihancurin. Mau sampai kapan kayak gini didiemin, Pak Menak? Nah, berarti ini pesan ataupun narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini secara khusus diarahkan ataupun dialamatkan kepada Pak Menteri Agama. Nah, kemudian teman-teman sekalian, seperti yang ada di layar, ya, ini nampak gambar ya sangat jelas sekali. Dan juga di dalam gambar ini ada sebuah tulisan, makam di depan SMA 1 Banguntapan Bantul dirusak orang. Sampai info ini diunggah belum diketahui motif dan juga pelakunya. Ya, maksudnya adalah pelaku dari pengrusakan makam tersebut teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah gambarnya, dan yang dirusak itu katanya adalah mengenai simbol salibnya. Tetapi karena itu kan sudah menyatu ya dengan makamnya, akhirnya ketika salib itu dirusak, makamnya pun tentu itu ikut rusak. Seperti yang ada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, juga diuraikan di sini bahwa makam yang dirusak itu sekitar 10 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tapi sebenarnya yang menjadi perhatian adalah apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran si pelaku sehingga kemudian ia melakukan aksi yang tidak terpuji itu, sehingga ia kemudian melakukan pengrusakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ini salib yang ada di makam, apa sih yang kemudian jadi persoalan? Apa sih yang kemudian jadi masalahnya? Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini pada akhirnya memunculkan beragam reaksi ataupun komentar di kalangan pengguna media sosial. Lalu kemudian diantaranya seperti yang ada di sini, emang boleh se-Kristen fobia di negara yang katanya Pancasila? Nah, ini dari Mas Saltman 113. Lalu kemudian juga di sini ada yang menyampaikan pelakunya sesama server ya, apa ini maksudnya ya? TOD itu apa teman-teman ya? Lalu kemudian diuraikan lagi, udah tahu kan sekarang pelakunya dari agama apa? Ini komentar dari Ibeng Mohichan. Nah, teman-teman sekalian, dalam narasi yang disampaikan oleh Pak Permadi Arya memang tidak disebutkan ya pelakunya itu agamanya apa dan siapa, karena memang juga disampaikan belum terungkap secara tuntas ya. Memang ada yang diduga tapi kan itu belum ada pembuktian ya. Kita nanti akan lihat kira-kira berikutnya apakah ada penjelasan lebih lanjut supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya. Lalu kemudian juga di sini ada yang kemudian berkomentar macam-macam ya. Wah, teman-teman, seperti yang ada di layar ya. Lalu kemudian di sini juga ada lagi di sini, sama makam aja takut katanya. Astaga. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita ingat-ingat ya, pengrusakan makam itu bukan baru terjadi akhir-akhir ini. Saya ingat satu kejadian sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkinkah itu 2019 ataupun 2020, teman-teman sekalian. Itu kan di Solo ya, ketika Pak Gibran menjadi wali kota Solo kan juga ada aksi ataupun tindakan pengrusakan makam pada waktu itu. Namun memang waktu itu kan Pak Gibran langsung turun tangan ya, mengecek dan memastikan siapa yang melakukan hal tersebut, dan itu sudah tuntas ya, teman-teman juga bisa mengecek ya beritanya pada beberapa tahun yang lalu itu. Tetapi sebenarnya yang menjadi menarik adalah mengapa ketika orang-orang seperti ini ataupun orang-orang yang mungkin sefrekuensi, sepaham ataupun sealiran itu nampaknya ketika melihat simbol-simbol perihal yang berkaitan dengan iman Kristen sepertinya langsung merasa resah, langsung merasa gelisah. Nah, ini ada apa? Ada apa? Kok salib bisa membuat gelisah? Kok salib bisa membuat takut? Kok salib bisa membuat merasa tidak nyaman? Tuh, salib yang ada di makam itu ya dia diam di situ, tidak gerak, tidak pindah kemana-mana, tidak mengganggu aksesnya, misalnya mau pergi kemana, tidak mengganggu sama sekali. Apalagi ini kan areanya area pemakaman. Nah, dia ngapain jauh-jauh datang ke situ hanya untuk melakukan tindakan merusak salib yang ada di situ?
Nah, memang akhirnya kan ketika dia merusak salib itu, tentu karena salib itu kan sudah menyatu ya dengan makam yang ada di situ. Artinya ketika salibnya dirusak ya makamnya pasti otomatis ikut rusak juga. Nah, ini yang mestinya dicek teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira motivasi si pelaku ini apa? Background apa yang kemudian melatar belakangi tindakannya ini? Karena itu sebenarnya yang paling penting ya. Karena tindakannya ini kan sebenarnya hanya ekspresi dari sebuah paham, sebuah keyakinan, sebuah pemikiran yang dia miliki, yang pada akhirnya hal itu menuntunnya pada aksi, sebagaimana sudah kita lihat bersama-sama ini. Nah, karena teman-teman sekalian, kalau di dalam narasinya Mas Permadi Arya ini, beliau menyampaikan ya agar kemudian ada atensi dari Pak Menteri Agama perihal ini, tetapi tidak ada penjelasan dari Mas Permadi bahwa pelakunya adalah si ini dan juga beragama ini. Tidak ada dijelaskan teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya adalah sebatas pada selain pemakamannya dirusak, ya Mas Permadi Arya menyampaikan bahwa gerejanya ditolak. Itu benar ya. Bahkan teman-teman bisa memperhatikan di video kita kemarin ya, saya sudah membahasnya mengenai adanya kelompok warga yang bahkan dari pihak gereja menyampaikan bahwa sebenarnya IMB-nya sudah dipenuhi, rekomendasinya semua sudah dipenuhi, persyaratan-persyaratan semua sudah dipenuhi, tapi tiba-tiba ada saja kelompok warga yang kemudian menyatakan tidak setuju. Nah, itulah memilukan sekali memang ya. Lalu kemudian juga di sini Mas Permadi Arya menguraikan ibadah minggunya dibubarin. Nah, kalau mengenai pemubaran ibadah minggu ini, bahkan bukan hanya ibadah minggu teman-teman ya, ibadah di rumah, orang lagi ibadah tiba-tiba dihentikan, itu sudah sering terjadi. Dan bukan hanya 1-2 kali ataupun 10 kali, mungkin sudah belasan hingga puluhan kali, sudah sekian tahun hal seperti ini terjadi dalam berbagai macam bentuknya. Pengubaran ibadah itu teman-teman ya. Bahkan mirisnya lagi, mengenai pengubaran bahkan juga penolakan, itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja. Bahkan kalau teman-teman ingat pada beberapa bulan yang lalu, akhir-akhir tahun 2024 ya, ASN bahkan ada yang menjadi pelaku, RT juga bahkan ada yang menjadi pelaku. Nah, ini gimana? Jadi pelaku-pelaku intoleran hari ini itu bukan lagi terbatas pada masyarakat awam, masyarakat umum yang beragama, tetapi pada mereka yang bahkan memiliki identitas, memiliki posisi, memiliki jabatan sebagai ASN, sebagai RT, ternyata menjadi pelaku intoleransi, yang mana harusnya mereka justru berada pada posisi paling depan untuk mengedukasi masyarakat perihal bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama. Karena itu kita punya Pancasila untuk mengakomodir ya, untuk kemudian menjadi dasar bagi kita semua perihal kita ini kan tidak satu ya, tidak satu suku, tidak satu agama, tapi sangat beragam, dan itu adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena itu kita ada Pancasila yang kemudian menjadi pedoman, menjadi sumber dari segala sumber hukum di bangsa kita Indonesia ini perihal bagaimana keadilan, kebenaran, kebaikan, hak-hak warga negara itu harus ditegakkan. Bahkan kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita adalah bangsa yang beragam, masyarakatnya luar biasa. Tapi lihat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, salib yang ada di makam justru dirusak. Untungnya apa? Manfaatnya apa?